Hai guys, hari ini mau ngajakin teman-teman semua untuk ngobrol-ngobrol lagi. Apa ya? Dimulai dari pernah gak sih kalian kayak suka banget sama sesuatu atau ngelakuin sesuatu yang kayaknya lu banget nih, kayak suka banget kalian ngelakuin itu, tapi orang lain tuh kayak nggak ngerti gitu. Kenapa sih lu suka banget ngelakuin hal itu? Contoh, kayak misalnya dulu waktu gue ngerjain skripsi nih di masa-masa yang berat itu. Kalau beberapa temen gue yang lain tuh mereka biasanya sukanya ngerjain skripsi sendirian di rumah. Sebisa mungkin situasinya yang setenang mungkin, gak ada orang lain, yang pokoknya bener-bener sendiri, belajar banget, baca-baca sendiri, research sendiri. Sedangkan gue di saat itu yang ngebuat gue bisa ngerjain skripsi adalah ketika gue ngerjain skripsi bareng sama orang lain. Ada temen gue gitu di situ. Jadi yang dulu yang sering gue lakukan adalah misalnya gue pergi ke satu tempat berdua atau bertiga sama temen gue yang lain. Ya emang semuanya ngerjain skripsi, semuanya diem-dieman. Ya sesekali adalah ngobrolnya, sesekali ada diskusinya. Tapi keberadaan mereka di sekitar gue itu menurut gue itu jadi sebuah bentuk support system yang ngebuat gue ngerasa, wah gue bisa nih ngelewatin masa-masa skripsi ini karena ada mereka di sekeliling gue. Nah pernah gak sih kalian ngalamin hal-hal kayak gini yang menurut kalian ini sesuatu yang nunjukin atau sesuatu yang bisa jadi apa ya, kekuatan buat kalian, tapi orang lain tuh nggak ngerti, orang lain ngerasain kayak aneh banget deh lo, kenapa harus kayak gitu, kenapa nggak gini aja, kenapa nggak gitu aja. Nah kenapa gue singgung ke situ karena bisa dibilang ini jadi salah satu bahasa kasih yang utama buat gue gitu loh. Keberadaan orang-orang di sekitar gue ketika gue menghadapi sesuatu ngebuat gue merasa kalau mereka ada di sana untuk gue, ngebuat gue ngerasa mereka punya kasih untuk gue sehingga gue bisa melewati masa-masa yang lagi gue hadapin itu. Kalau konteksnya tadi di cerita gue adalah gue bisa lewatin nih skripsi gue bersama dengan teman-teman gue yang saat itu jadi support system gue, dan bisa dibilang kalau bahasa kasihnya ya mereka jadi ngasih waktunya untuk gue. Nah itu adalah bahasa kasih utama gue. Nah buat teman-teman yang mungkin masih nggak familiar apa sih nih ngomongin bahasa kasih, jadi secara umum, secara common nih ada 5 bahasa kasih nih teman-teman. Ada yang namanya act of service, ada yang namanya physical touch, ada juga yang namanya words of affirmation, terus juga ada receiving gifts, dan yang terakhir quality time itu. Nah, kelima hal ini sama seperti judulnya yang tadi emang dalam bahasa Inggris sih, tapi persis seperti definisinya. Kelima bahasa kasih itu menggambarkan gitu loh teman-teman. Kalau misalnya acts of service berarti kalian tipe orang yang suka ketika ada orang lain yang melakukan sesuatu untuk kalian. Contoh misalnya kalian lagi kecapean seharian, terus misalnya adik kalian di rumah tiba-tiba yang kayak bawain minuman buat kalian gitu. Itu di momen itu kalian akan ngerasa kalau apa yang dilakuin adik kalian ngebuat kalian ngerasa dikasihi. Untuk orang-orang yang bahasa kasihnya words of affirmation, ketika misalnya dia berhasil melakukan sesuatu, kemudian misalnya orang tuanya terus bilang, wah kamu hebat ya, kamu udah berhasil dapet nilai yang baik. Nah di saat kalian mendengar itu, kalian ngerasa kalau orang tua kalian mengasihi kalian. Kemudian juga misalnya untuk orang-orang yang bahasa kasihnya receiving gift, ketika ada orang lain ngebeliin mereka sesuatu, bukan dilihat dari seberapa besar atau seberapa mahal barang itu, tapi sekecil apapun, tapi ketika itu dia terima, dia ngerasa kalau dia mendapatkan perhatian, dia ngerasa kalau dia dikasihi sama si orang yang memberikan hadiah itu. Dan untuk yang terakhir, untuk physical touch, mungkin kayak untuk teman-teman yang suka ketika dipeluk, dirangkul sama temennya, sama keluarganya. Nah di momen itu kalian akan ngerasa kalau misalnya orang yang memeluk dan merangkul kalian sedang menunjukkan kasihnya ke kalian. Nah
karena ini ada 5 kategori dan karena manusia punya keunikannya masing-masing, presentase tiap orang tuh beda-beda teman-teman. Jadi ada orang-orang yang presentase besarnya di acts of service, ada orang lain yang presentasi besarnya di quality time. Kalau tadi contoh gue di awal itu karena gue adalah orang yang bahasa kasih utamanya adalah quality time. Jadi ketika orang lain menunjukkan memberikan waktunya untuk gue ngerasa dia sangat mengasihi gue. Padahal belum tentu ketika gue memberikan waktu gue untuk orang itu juga jadi orang itu ngerasa kalau dia dikasihi, karena bisa jadi bahasa kasih utama dia adalah act of service. Gitu teman-teman. Nah tapi di atas semua pelajaran tentang bahasa kasih, semua penjabaran tentang bahasa kasih, kita bisa melihat, kita bisa menyadari bahwa ada satu kasih yang bentuknya jauh lebih luas, yang lebih universal, yang bisa bisa kena gitu kemana-kemana aja. Nah, satu kasih yang luar biasa ini adalah kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, tentu pasti teman-teman juga udah hidup berapa tahun ya kan, di usia kita yang sekarang ini pasti udah banyak banget kebaikan Tuhan, kasih Tuhan yang kita rasain dalam kehidupan kita sepanjang tahun-tahun ini. Dan sebagai orang yang sudah menerima kasih Tuhan, next step-nya yang harus kita lakukan adalah ngebuat orang-orang lain yang ada di sekitar kita juga bisa ngerasain kasih Tuhan itu. Kalau misalnya ngomongin soal bahasa kasih, nunjukin kasih kita ke orang lain, ya mungkin kita bisa menyampaikan itu dengan lebih tepat ke orang-orang sekitar kita, sesuai dengan bahasa kasih mereka, karena kita bergaul sama mereka, karena kita udah punya banyak waktu yang kita habisin sama-sama, jadi kita bisa lebih peka nih, kita bisa lebih tahu kayak si temen gue yang A emang bahasa kasihnya quality time, jadi dia akan ngerasa dikasih kalau gue ngasih waktu. Nah tapi kalau untuk orang-orang asing yang mungkin kita baru ketemu sekali 2 kali, atau bahkan orang yang nggak sengaja kita ketemu di jalan, bukan berarti kita nggak boleh atau nggak bisa menunjukkan kasih kita ke mereka gitu. Justru karena kita punya kasih Tuhan tadi yang melingkupi segala sesuatunya, jadi even pun kita ketemu sama orang asing pun kita tetap bisa nih teman-teman mempraktekkan kasih itu. Misalnya contoh, kita di jalanan macet, terus kayaknya udah chaos banget jalanannya, terus nggak sengaja orang di belakang kita nyerempet kita misalnya. Terus kan biasanya kalau udah serempet-serempetan itu cepet tuh langsung berhenti, langsung turun. Yang umumnya terjadi adalah yang diserempet langsung marah-marah, biasanya gitu. Nah, tapi mungkin ketika kita punya kasih Tuhan ini dalam diri kita bisa mempraktekkan nih kalau ngelihat sesuatu nggak harus langsung tergesa-gesa langsung marah-marah. Kita bisa lihat dulu nih, kalau orangnya udah minta maaf, kalau emang kondisinya juga orang yang kayak, aduh maaf banget ya saya nggak sengaja karena gini, ya udah, apalagi nyerempet doang tuh biasanya ya paling lecet-lecet dikit doang kan ya. Ya bisalah kita tetap ramah ke orang itu, bisalah kita tetap menerima maafnya dia, dan ya udah sampai situ aja gitu. Jadi nggak usah menggebu-gebu marah-marah nggak jelas yang akhirnya udah kita nggak bisa mempraktekkan kasih ke orang lain. Kasih yang di dalam diri kita di momen itu juga akhirnya jadi nggak terasa karena tertutup sama amarah kita. Dan sebenarnya kalau misalnya kasih Tuhan itu benar-benar kita rasain, benar-benar kita dilingkupi sama kasih Tuhan, biasanya nih teman-teman kalau kita berhadapan dengan kondisi-kondisi yang kayak tabrakan tadi atau juga hal-hal yang lain, biasanya damai sejahtera dari Tuhan tuh melingkupi kita juga gitu. Jadi bahkan mungkin nggak sempet gitu untuk kepikir untuk marah, tapi kayak somehow damai aja gitu dalam hati, dan kita bisa lebih lebih bijak juga gitu loh menghadapi situasinya. Sering juga nih kadang misalnya udah lewat gitu, misalnya udah abis nyetir tadi, abis serempet tadi, pulang sampai rumah, terus kadang juga bisa mikir gitu lah kayak, kok tadi bisa ya gue nggak marah, kok tadi nggak apa-apa kok ya kadang tuh kita nggak langsung, nggak yang
kejadian terus langsung yang kayak mengingatkan diri, nggak boleh, ada kasih Tuhan, ada kasih Tuhan. Maksud gue tuh kadang justru karena kasih Tuhan yang ada dalam diri kita udah lebih besar, kita bisa menghadapi dengan damai sejahtera. Nantinya juga untuk hal-hal berikutnya kita jadi bingung sendiri gitu loh, kayak wah ternyata ada yang berubah nih di hidup gue, ternyata cara gue menyikapi sesuatu juga berubah. Kasih Tuhan membawa kita untuk menjadi lebih bijaksana juga dalam menghadapi situasi-situasi seperti itu. Jadi kedepannya ketika ada hal-hal yang seperti itu lagi, ya damai sejahtera dan kasih Tuhan nggak cuma di diri kita doang, tapi juga bisa terpancar dari orang lain. Gue yakin juga kok orang yang misalnya tadi yang nyerempet gue menerima perlakuan ramah dari gue, menerima cara gue meresponnya dengan seperti itu, pasti dia juga jadi ngerasa kayak, wah orang tadi baik ya. Bahkan bagus banget kalau misalnya dia sampai bisa berpikir kayak, kenapa ya kok dia bisa berespon dengan baik seperti itu ya, kenapa orang itu kok kayaknya ada damainya ya. Gue yakin melalui itu pun orang lain bisa ngerasain kalau ada kasih Tuhan gitu di dalam diri kita. Kenapa gue bisa bilang kayak gitu? Karena gue punya nih temen yang sebenarnya dari agama yang lain gitu, tapi mungkin karena dia bergaul dengan teman-teman yang Kristen juga, dia kesehariannya banyak berinteraksi sama kalangan kita lah, maksudnya orang Kristen gitu. Akhirnya lewat kehidupannya dia pun nilai-nilai yang dia pegang ya memang dia masih memegang agamanya gitu. Tapi kehidupannya pun berubah gitu. Kehidupannya jadi dia bisa memandang segala sesuatu dengan lebih bijaksana juga, dengan lebih penuh kasih. Bahkan dia lebih sering bilang puji Tuhan daripada kita yang kadang kan kita suka segan ya, suka malu-malu kalau kayak ditanya apa kabar, terus kita yang kayak baik gitu. Padahal kayak dari dulu kita selalu kalau ditanya apa kabar ya baiknya puji Tuhan baik, karena emang yang ngasih kebaikan itu ya Tuhan ya. Dari apapun kebaikan yang kita terima, hal pertama yang harus kita ucapkan ya puji Tuhan gitu, Tuhan baik. Nah jadi gitu sih teman-teman. Jadi hidupi kasih Tuhan yang udah kita terima, biar orang-orang di sekitar kita juga bisa merasakan kasih Tuhan itu. Dan ya setelah itu ya biar Tuhan yang berproses dan mengubahkan segala sesuatunya. Itu aja sih teman-teman, sampai ketemu lagi di obrolan-obrolan berikutnya. Mungkin teman-teman ada ide mau ngobrolin apa, kayaknya seru deh ngobrolin ini, coba dong bahas ini gitu, boleh dikasih tahu ke kita ya teman-teman di kolom komentar di YouTube atau di DM di Instagramnya 5O Youth. Ya gitu aja deh teman-teman, dah.